Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Revi Meldi dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 210102026. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang biografi Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai tugas kewirausahaan. Biodata Sandiaga Uno, nama Sandiaga Salahuddin Uno, lahir Rumbai, Riau, 28 Juni 1969. Orang tua bernama Razif Halik Uno, ayah Min R. Uno, ibu istri bernama Nur Asia, dan anak Sulaiman Salahuddin Uno, Anissa Atera Uno, Amira Atifa Uno, agama Islam. Kekayaannya mencapai 5 triliun rupiah pada tahun 2018. Biografi Sandiaga Uno, pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Men R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltech di Riau. Setelah dia tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Riwayat pendidikan. Sandiaga memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan ke sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Shore Jaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliah dengan meraih IPK sempurna 4,00, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Bekerja di Singapura, kemudian pada tahun 1993 ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sharepower Asia Investment Limited sebagai manajer. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI, Roses Ltd, dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Roses Ltd. Ada saatnya menjadi pengangguran. Gajinya ketika itu sebesar $8.000 per bulan, namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaan kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, termasuk pada dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran, langkah pertama yang dilakukan ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaan bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dengan karyawan menjadi seorang pengusaha. Kata Sandiaga Uno, saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha. Sandiaga Uno. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut dia didirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Roslani. Namun tidak semua yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Mendirikan perusahaan investasi. Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Sarjaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investasi Tamasedaya. Berbekal jaringan atau network yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sebagai perusahaan ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah diakuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower bersama Infrastruktur Group Tbk, PT Adaro Energi Tbk, serta di PT Recapital Advisor. Masuk dalam daftar orang terkaya majalah Forbes, memasuki nama ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta
US dollar dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Dalam biografi Sandiaga Uno yang dikutip dari Wikipedia, ia diketahui juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Menurutnya, keberanian serta optimis adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, merintis bisnis selain itu, menurutnya sejejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan, selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan dalam membangun bisnis. Kekayaan Sandiaga Uno diketahui total kekayaan Sandiaga Uno sekitar 3,8 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LKHPN. Pada September 2016 saat ia memutuskan untuk maju menjadi sebagai kontestan Pilkada Jakarta. Keluarga Sandiaga Uno Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia. Mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Sandiaga dikarunia 3 orang bernama Sulaiman Salahuddin Uno, Anissa Atera Uno, serta Amira Atefa Uno. Karir politik Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, ia juga memiliki terjun ke dunia politik sama seperti beberapa pengusaha lainnya. Pernah menjadi wakil gubernur Jakarta. Namanya ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memiliki terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan 2 putaran, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil unggul dari saingannya yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pernah menjadi calon wakil presiden 2019. Pada Agustus 2018, Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, hasil pemilihan umum tahun 2019, pasangan Prabowo dan Sandiaga gagal melaju sebagai presiden dan wakil presiden karena dikalahkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ki Haji Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pernah dan sampai sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada bulan Desember 2020, Sandiaga Uno ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga menggantikan Wisnu Tama yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Kesuksesan Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga Uno, kegagalan dan kesalahan merupakan keniscayaan dalam berusaha. Tapi ia optimis bahwa kegigihan dalam upaya untuk terus berani mencoba adalah kunci menuju kesuksesan. Apabila terus selalu mencoba untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan, maka hal itu akan mengantarkan seseorang pada puncak kesuksesan. Sandiaga Uno menyatakan bahwa salah satu strategi penting dalam meraih keberhasilan adalah mencari tahu dan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan. Kuncinya adalah belajar dari pengalaman mereka sampai mampu meraih kesuksesan seperti mereka. Menurut Sandiaga Uno, untuk meraih kesuksesan tersebut, seseorang harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang memadai. Untuk mendapatkan seseorang senantiasa harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, tekun, bekerja keras, dan disiplin. Sandiaga Uno menegaskan bahwa perlu adanya inovasi tiada henti dengan selalu tanggap terhadap perubahan dan terus-menerus berusaha menuju perubahan yang lebih baik lagi. Menurutnya akan lebih bagus lagi apabila seorang berusaha untuk bisa menjadi seorang role model yang bisa memberikan contoh yang baik dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Sandiaga Uno mempunyai kewirausahaan dan UMKM. Sandiaga Uno adalah sebuah pola pikir menjadi kewirausahaan seperti menjadi sebuah ide yang menyebar luas terutama di kalangan anak muda. Sandiaga Uno melihat bahwa anak muda memiliki sikap dinamis dan penuh gairah atau semangat. Menurutnya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai pelaku mayoritas ekonomi Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. UMKM seharusnya diperhatikan secara lebih serius. Bagi Sandiaga Uno, kendala pada UMKM akan sangat terganggu perekonomian bangsa ini. Sekian dari saya atas video tentang biografi Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Apabila ada kesalahan, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.